Shalom. Pada kesempatan ini kita akan mengambil waktu untuk belajar bersama-sama tentang Apokripa. Nah, di dalam Alkitab saudara, tentu saja kalau jika saudara adalah anggota gereja Protestan, itu tentu saja tidak akan ditemukan kitab-kitab Apokripa. Nah, di dalam gereja-gereja lain, misalnya gereja Katolik, mereka Alkitab mereka itu ada sebagian daripada Alkitab mereka itu kitab-kitab Apokripa, sehingga kalau kita melihat jumlah daripada Alkitab mereka lebih banyak daripada Alkitab yang dimiliki oleh kaum Protestan. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir mengapa kita harus membuang waktu untuk belajar ini. Nah, bisa saja kita berpikir tidak perlu, karena memang saya beriman bahwa Alkitab saya yang hanya 66 kitab ini, saya anggap inilah yang diilhamkan oleh Allah. Nah, saudara-saudara, memang benar bisa saja kita beriman saja daripada karya daripada orang-orang terdahulu. Tetapi alangkah baiknya seandainya kita mengambil waktu dan berusaha untuk mengerti latar belakang daripada mengapa sampai tidak diterima oleh Protestan. Dan bisa saja kita yang dituduh bahwa kita yang mengurangi Alkitab yang sebenarnya. Dan kita juga bisa menjawab bahwa saudara-saudara yang menambahnya. Dan di mana kira-kira kita bisa bertemu di dalam hal-hal semacam ini. Atau kita mempertanggungjawabkan secara ilmiah atau secara rohani. Bagaimana kita membela bahwa Alkitab kita inilah Alkitab yang sesungguhnya yang kita anggap inilah yang kitab yang diilhamkan oleh Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita berpikir tentang kata Apokripa, arti daripada Apokripa kalau ditinjau dari bahasa Latin, artinya rahasia atau non-kanonik, atau yang tidak jelas. Kalau dalam bahasa Yunani itu bisa saja diartikan tidak jelas atau untuk menyelubungi atau menyembunyikan. Pada abad ke-15, pada zaman reformasi, pada zaman Martin Luther. Nah, ini memang mereka itu beberapa pimpinan gereja pada waktu itu, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menerima Apokripa, tetapi bukan sebagian daripada Alkitab yang 66 kitab. Tetapi mereka memberikan nama yang lain, yaitu namanya Deuterokanonikal. Maksudnya kanonisasi yang kedua. Mereka pisahkan ini dengan namanya Apokripa. Dulu disebutkan Apokripa dan juga sekarang disebutkan Apokripa, tapi pada abad ke-15 itu disebutkan sebagai Deuterokanonikal. Nah, akhir-akhir ini kita juga sebutkan ini sebagai intertestamental. Maksudnya kitab-kitab yang ada antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, saudara harus mengerti bahwa sebenarnya yang kita sebutkan itu perjanjian lama. Kalau orang Yahudi, mereka tidak menerima bahwa Alkitab mereka itu disebut sebagai perjanjian lama. Karena mereka punya Alkitab itu adalah Alkitab mereka yang tidak memiliki seperti kitab-kitab di dalam perjanjian baru orang Kristen. Nah, saudara-saudara, kitab-kitab apa ini? Sebenarnya saya akan sebutkan beberapa ini kitab-kitab yang dimiliki sebagian besar dari gereja-gereja lain. Misalnya gereja Katolik. Dan ada juga gereja Ortodoks dan selain-lain. Ada beberapa gereja-gereja yang menerima kitab-kitab Apokripa. Malah mereka lebih banyak daripada apa yang diterima oleh gereja Katolik. Nah, misalnya 1-2 Isdras, ada Tubit, Yudit, tambahan dari kitab Ester, Hikmat, Salomo, Ecclesiasticus, Baruk, Surat Yeremia, 2 Oliazaria, Susana, Bildanaga, dan 2 Manasi, dan 1-2 Makabi. Nah, gereja-gereja lain malah sampai Makabi itu sampai 4. Oke? Tetapi ini yang 16 yang bisa kita katakan tambahan daripada apa yang kita miliki sekarang. Nah, saudara-saudara, sekarang kita melihat bukti-bukti atau alasan-alasan mengapa gereja Injili, kaum Injili tidak menerima
kitab-kitab apokrifa ini. Yang pertama adalah dari kitab Makabi sendiri. Misalnya 2 Makabi yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada awal-awal abad kelima sebelum Masehi. Pada tahun-tahun 400-an sebelum Masehi. Di mana dia mengatakan bahwa Nehemia dengan Ezra itu pada waktu mereka pulang dari pembuangan Babil, mereka kembali untuk membangun Yerusalem, itu mereka juga sekaligus membawa kitab-kitab. Nah, mereka membawa kitab-kitab dan mengumpulkan kitab-kitab ini dan membuat suatu perpustakaan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat apa yang dia sebutkan, misalnya di dalam Makabi itu, Makabi pasal, kalau kita lihat di dalam 2 Makabi, pasal 2 ayat 13-15, di mana dia berkata bahwa hal-hal yang sama ini ditulis dalam memoir dan komentar-komentar Nehemia menurut dia. Dan bagaimana ia membuat perpustakaan dan mengumpulkan dari negeri-negeri kitab-kitab baik daripada Nabi dan daripada Daud, surat-surat para raja, dan tentang karunia kudus. Dan kitab Nehemia menunjukkan bahwa Ezra membawa juga hukum Taurat kembali ke bait suci dari Babil ke Yerusalem. Ini dalam Nehemia pasal 8 sampai pasal 9. Nah, berarti apa yang dikatakan oleh Makabi pada tahun 167 sebelum Masehi, dia sudah menyebutkan sebenarnya sudah kumpulan daripada kitab-kitab yang adalah sama dengan apa yang disebutkan oleh kitab-kitab yang ada di dalam kitab-kitab Yahudi atau kitab Yahudi itu. Nah, Makabi juga yang kedua, alasan ini masih dalam Makabi. Mereka pada zaman itu mereka menganggap bahwa tidak ada nabi pada zaman mereka. Coba perhatikan apa yang dia katakan dalam 1 Makabi pasal 4 ayat 44 sampai 46. Dia berkata, dan ketika mereka berkonsultasi apa yang harus dilaksanakan dengan misbah kurban bakaran yang dinajiskan, mereka pikir yang terbaik adalah menariknya. Jangan sampai itu menjadi celaan bagi mereka, karena orang-orang kafir telah mencemarkannya. Karenanya mereka menariknya ke bawah. Lanjutnya. Dan meletakkan batu-batu di gunung-gunung bait Allah dalam keadaan yang aman. Sampai harus datang seorang nabi untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan dengan mereka. Perhatikan dia berkata, sampai seorang nabi yang akan datang, berarti tidak ada nabi pada zaman mereka. Allah itu berbicara melalui nabi, penulis-penulis di dalam perjanjian lama, walaupun mereka raja, tetapi mereka juga termasuk sebagai nabi. Musa itu dianggap sebagai nabi. Ini berarti pada waktu itu Tuhan tidak berbicara. Pada zaman Makabi, Allah itu tidak berbicara melalui seorang nabi. Berarti dari Nehemia dengan Ezra itu berhenti, pada zaman itu berhenti tidak ada nabi menurut Makabi. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat juga di dalam 2 Makabi hal yang sama, dan mungkin dia juga menunjukkan beberapa hal yang penting bagi kita untuk memperhatikannya. Misalnya dia berkata, Yudas tahu atau Yudas Makabi tahu bahwa karunia-karunia nubuatan telah lama berhenti. Ini Makabi pasal 9 ayat 27. Dan juga dalam 14 pasal 41. Jadi apa yang lebih mungkin dari itu? Dalam mengumpulkan bersama tulisan suci yang ada dia dengan rekan-rekannya Hasidim mengklasifikasikan koleksi yang sekarang lengkap dengan cara yang sejak saat itu menjadi tradisional. Cara Yudas Makabius melakukan pekerjaannya mungkin dengan menyusun daftar, bukan dengan menggabungkan kitab-kitab dalam gulungan besar. Jika Yudas memberikan struktur seperti itu pada kanon, ia pasti memiliki koleksi tulisan yang benar untuk dikerjakan. Nah, karena di dalam saat ini dia sendiri mengatakan bahwa dia
memiliki kumpulan daripada kitab-kitab ini, dan dia itu sebenarnya dia melihat aturan-aturan daripada kitab-kitab ini. Nah sekarang seperti apa yang dikatakan, misalnya dia berkata begini, hal-hal yang sama juga dilaporkan dalam tulisan dan komentar Nehemia, dan bagaimana ia menemukan sebuah perpustakaan tulisan-tulisan dan para nabi dan Daud, dan surat-surat tentang sejarah para raja tentang karunia-karunia suci. Sama juga. Nah saudara-saudara, ini pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu juga memberikan satu pandangan kanun daripada kanun Alkitab Yahudi. Mengukuhkan kanun Yahudi sebenarnya. Karena orang-orang Yahudi secara tradisional menempatkan kitab Tawarik dan Hagiografa. Di dalam Hagiografa, pernyataan Yesus yang lain menyinggung 3 bagian dari kanun yang lengkap. Oke, coba perhatikan. Dia berkata dalam Lukas pasal 11 ayat 50 sampai 51, dan juga di dalam pasal 24 ayat kalau kita lihat di dalam Matius 23 ayat 35, di mana mereka itu menyebutkan kata-kata mereka begini, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang-orang yang bersalah mulai dari Habil, orang benar itu, sampai pada zaman Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan Misbah. Ayat ini pasal 23 ayat 36, dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Zakaria yang dimaksud tentu saja apa yang ditulis di dalam 2 Tawarik pasal 24 ayat 21. Nah saudara-saudara, ini sebenarnya yang disebutkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah nabi-nabi yang dari permulaan yang dianggap itu Habil yang pertama yang mati, sampai pada yang terakhir yaitu Zakaria. Nah saudara-saudara, berarti pada zaman Makabi atau pada zaman masa diam itu yang kita sebutkan masa diam, itu berarti tidak ada tulisan-tulisan atau tidak ada yang wahyu yang diilhamkan oleh Allah. Nah Tuhan Yesus Kristus juga kembali lagi dalam Lukas pasal 24 ayat 25 dan 27, dia berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu yang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Oke, dia berkata, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Atau sebelum dia masuk dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa, berarti yang 5 kitab itu, dan segala kitab nabi-nabi. Coba perhatikan ayat 44. Yesus berkata begini, dan para semua yang telah dikatakan para nabi. Kemudian ia menjelaskan tingkat semua dari apa yang dikatakan para nabi. Dia berkata kepada mereka, apa yang aku telah katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada yang tertulis tentang aku dalam kitab Musa, kitab para nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Sebenarnya ini yang bentuk Alkitab Yahudi itu yang sama sampai sekarang, yang berisi sama dengan kita punya Alkitab yang 39 kitab itu. Dan dia tidak pernah menyebutkan kitab-kitab lain selain daripada kitab-kitab itu. Nah, kitab-kitab yang lain yang saya maksudkan di sini adalah kitab-kitab apokrifa. Nah, kitab-kitab Yahudi itu atau yang kita sebutkan kitab Perjanjian Lama memang berbeda daftar buku atau daftar kitabnya. Misalnya yang bagian pertama ini 3 bagian sebenarnya, sehingga disebutkan itu Tanakh. Yang pertama adalah Taurat atau Torah, Kejadian sampai Ulangan. Itu yang 5 kitab dari Torah atau kitab Musa. Kemudian nabi-nabi atau Nibim. Oke, Nibim itu adalah misalnya dia kelumpukan
nabi-nabi itu dianggap nabi-nabi itu Yosua, hakim-hakim, Samuel, berarti 1 sampai 2 Samuel, raja-raja, 1 dan 2 raja-raja. Kemudian para nabi-nabi besar, yaitu Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan kemudian dimasukkan itu nabi-nabi kecil, digabungkan ke-12-nya menjadi 1, itu termasuk sebagai nabi-nabi. Dan ada yang disebutkan kitubim atau hagiografa. Ini bagian ketiga daripada pembagian daripada kitab Yahudi, yaitu kitab-kitab syair. Misalnya Mazmur, Amsal, Ayub. Kemudian 3 kitab itu, 5 kitab yang berikut adalah Kidung Agung, Ruth, Ratapan, Istir, dan Eklesiasticus. Dan kitab-kitab sejarah yang termasuk di dalam yang disebutkan kitubim atau hagiografa adalah kitab Daniel, Isra, dan Nehemia, itu 1. Dan Tawarik 1 dan 2 itu menjadi 1. Sehingga memang mereka punya Alkitab, kalau kita hitung, berbeda dengan perhitungan daripada Alkitab Kristen yang adalah perjanjian lama, tetapi isinya yang sama. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat bukti dalam sejarah, apakah ada bukti dari sejarah bahwa sebenarnya kanun itu sudah tertutup? Nah, saudara-saudara, bukti dari sejarah itu kanun tertutup dalam perjanjian lama. Kita melihat ada beberapa orang sejarawan, ahli sejarah yang kita akan kutip. Misalnya Philo. Nah, Philo ini dia adalah filsuf orang Yahudi dari Alexandria yang hidup pada tahun 20 sebelum Masehi sampai 50. Ia menulis banyak sekali tulisan. Dan dia banyak sekali mengutip dari kitab suci yang adalah Alkitab dari orang-orang Yahudi. Namun tidak pernah dia mengutip dan tidak pernah menyebut Apokripa itu sebagai kitab yang berotoritas. Oke? Dia sangat produktif, banyak mengutip dari perjanjian lama, tetapi Apokripa bahkan ia menyebutkan dokumen ini dia menerima hanya 22 kitab Ibrani. Kembali lagi, itu yang kita hitung tadi. Karena dia banyak kali mengutip dari mereka dan hanya dari mereka sebagai otoritatif. Sekarang kita lihat Flavius Josephus yang hidup pada tahun 37 sampai 100 tahun Masehi. Nah, Flavius Josephus pada waktu tahun 95 dia menulis dan dia menyebutkan bahwa kita ini dia memang adalah orang Yahudi. Nah, dia bukan orang percaya. Ya, ahli sejarah dan menulis banyak tentang sejarah daripada bangsa Israel. Dia berkata bahwa kita tidak memiliki banyak buku seperti yang banyak bertentangan, seperti orang-orang Yunani yang banyak sekali kitab-kitabnya, banyak sekali buku-buku yang saling bertentangan. Tetapi kita hanya memiliki kitab-kitab ini yang kita anggap itu adalah kitab-kitab yang ilahi. Dia berkata, dan mereka itu adalah yang pertama, bagian pertama adalah tulisan daripada Musa atau kitab Musa. Itu berarti 5 kitab yang kita sebutkan itu dari Kejadian sampai Ulangan. Kemudian dia memuat yang menurutnya sesudah itu kurang lebih 3.000 tahun lebih baru kematian daripada Musa itu pemerintah Artasasta, Raja Persia. Ini ditulis tentang apa yang terjadi pada waktu itu, dan Xerxes dan para nabi setelah Musa menuliskan apa yang dilakukan pada zaman-zaman ini. Nah, tentu saja dia berkata keempat kitab yang sisa berisi nyanyian pujian Allah dan ajaran untuk kehidupan manusia. Memang benar dia berkata, sejarah kita telah ditulis sejak Artaxerxes. Sangat khusus, tetapi tidak diberi harga dan otoritas yang sama dengan yang terdahulu oleh nenek moyang kita. Karena tidak ada suksesi yang tepat daripada Nabi. Sejak saat itu dia sendiri pun sama. Perkataan daripada Makabi.
Dia berkata memang banyak itu buku-buku yang ditulis sesudah itu, tetapi dia tidak dianggap kitab-kitab itu berotoritas. Karena tidak ada suksesi menurut dia daripada Nabi. Dan seberapa kuat kami telah memberikan penghargaan pada kitab-kitab ini dari negara-negara kami sendiri, terbukti dengan apa yang kami lakukan. Maksudnya ke 39 atau 22 kitab itu. Karena selama berabad-abad seperti apa yang telah berlalu, tidak ada yang berani untuk menambahkan sesuatu pada mereka, atau mengambil atau mengurangi kitab-kitab dari ini, atau membuat perubahan di dalamnya, tetapi menjadi alami bagi semua orang Yahudi sejak lahir untuk menghargai kitab-kitab ini yang mengandung doktrin-doktrin ilahi dan untuk bertahan di dalamnya. Dan jika ada kesempatan, rela mati untuk mereka. Wah, luar biasa. Sangat indah perkataan daripada Flavius Josephus yang adalah sejarawan. Orang Yahudi yang sejarawan. Dia sendiri mengatakan hanya 22 kitab. Atau hanya kitab ini yang kita miliki sekarang yang 39. Itu pada abad pertama sudah dia katakan.